pendiri mazhab Mu'tazilah. Karena muridnya menyeleweng, gurunya dituduh menyeleweng. Boleh tuh? Jadi kata Imam Tabari, tak pernah diriwayatkan ada khilaf dalam masalah ini. Tidak ada dibahas-bahas orang, sebab semuanya ijma' bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kecuali dinukil dari orang yang bila perkataannya dinukil kita sakit, dan bila perkataannya dipakai kita jahil, berarti orangnya sakit dan jahil. Sudah jelas ya? Jelas? Seperti perkataan Wasil ibn Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Kemudian orang-orang yang berguru kepadanya. Sebagian kalau pakai teori orang sekarang mengambil kesimpulan Wasil bin Atha murid Al-Hasanul Basri. Karena muridnya menyeleweng, gurunya dituduh menyeleweng. Boleh tuh? Hah? Padahal muridnya ratusan, ribuan, satu yang ganjil dibilang itu yang hebat. Paham tuh? Ada juga orang, Masya Allah, dari sekian banyak tamatan hanya satu yang jadi, selebihnya tak jadi. Lalu itu yang dipegang. Sama seperti murid Imam Asy-Syafi'i, Al-Husain Al-Karabisi, yang gandrung dengan ilmu kalam, sehingga dia ditahzir oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya itu yang dianggap sebagai Masya Allah ahli hadisnya, karena dia ahli kalam. Di mana murid-murid Imam Ahmad yang ribuan itu? Imam Ahmad itu kalau majelisnya dihadiri oleh orang lebih dari 30.000 orang. Ya, yang mencatat hanya sepertiga. Yang selebihnya bukan nonton, dia mengambil adabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, nasihatnya, adabnya. Ya, jadi 30.000. Tidak ujub dia. Awak 30 orang dan loncat-loncat girang, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Ya, gitulah Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dari sekian ribuan murid-muridnya diambil Husain Al-Karabisi, murid Syafi'i, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syafi'i banyak muridnya. Banyak. Nah, ribuan muridnya. Lalu diambil yang ini pengikut Syafi'i. Padahal dia sendiri sudah ditahzir oleh murid-murid Imam Syafi'i yang hebat-hebat. Dan dia ini termasuk yang ganjil-ganjil. Lalu diambil inilah yang hebat itu. Sebab apa? Karena menyimpang dari ajaran gurunya. Lalu dinisbatkan bahwa Imam Ahmad juga ahlil kalam, Imam Asy-Syafi'i ahlil kalam. Buktinya siapa? Husain Al-Karabisi. Lalu di mana Abdullah bin Ahmad, di mana Al-Qalti, di mana yang lain-lainnya, murid-muridnya yang sekian ribu itu. Aneh enggak? Kalau ada yang mengatakan misalnya dari seluruh tamatan Universitas Islam Madinah, berapa orang? Berapa ribu? Enggak tahu ya. Sampai saya tamat 5.000 lebih. Berarti sekarang udah banyak lagi ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dari sekian 5.000 itu yang jadi satu-satunya Dasman aja. Gimana menurut antum? Yang lain produk gagal semua. Padahal Universitas Islam Madinah terkenal hebat katanya kan. Tapi yang jadi cuma satu. Dan Dasman jarang pula ke kampus. Setelah tamat. Gimana itu kira-kira? Tidak pernah lagi berhubungan dengan syekh-syekh di Madinah. Lalu dia yang mewakili mahasiswa dan terima tuh. Ya, Dasman satu-satunya yang jadi, yang lain tak ada yang jadi. Mungkin tidak hebat universitas itu. Saya ulang lagi. Ini Ubay bin Ka'ab sekolah, ya, An-Najiyah, ya, taib. Masya Allah tamatannya sudah 30.000 orang. Lalu ditanya, gimana kurikulumnya? Oh bagus, metodenya bagus. Cuman yang jadi cuma satu. Yang lainnya produk gagal semua. Gimana kira-kira? Masuk? Di mana hebatnya? Habis itu yang tamat ini tidak pernah lagi balik-balik ke sini.
Tidak pernah lagi menghubungi guru-gurunya di sini. Lalu mewakili yang jadi, yang tidak jadi semuanya. Gimana? Ulang lagi, lambat tuntun nampaknya. Berarti gagal ya? Berarti tidak bagus. Subhanallah, subhanallah. Beginilah lebih kurang tadi. Atha, Wasil bin Atha ini produk yang asli. Selainnya gagal. Dan Wasil bin Atha sejak itu tidak mau lagi berhubungan dengan Al-Hasan Al-Basri. Tapi dia mewakili pendapat Hasan Al-Basri. Masuk? Dah paham nampaknya ya. Dah mulai paham nampaknya. Misalnya Al-Husain Al-Karabisi adalah ahli hadis yang mewakili Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad. Padahal setelah dia jadi ahli kalam hampir tak bertemu lagi atau tak majlis lagi dengan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, tapi dia produk yang jadi yang lain gagal. Masuk? Nah, itu jelas. Kalau jadi nampak ya. Saya ulang lagi ya. Jadi dari sekian banyak tamatan yang jadi cuma satu, tapi tidak pernah lagi berhubungan dengan guru, tidak pernah lagi datang ke Najiyah, lalu dia yang jadi yang lain gagal. Yang sering ke sini itu gagal, yang jarang ke sini itu yang jadi. Gimana? Masuk? Allah musta'an. Saya kira bisa dipahami dengan baik ya. Jadi tidak ada kata Imam At-Tabari diriwayatkan dari orang-orang yang perkataannya menyehatkan, yang pendapatnya berdasarkan ilmu, dibahas masalah lafz bil Quran ini yang dikhilafkan oleh orang belakangan bahwa itu adalah makhluk. Jelas? Oleh sebab itu Imam Ahmad tidak suka membahas ini. Cuman orang-orang ahli bid'ah itu membahas terpaksa dijelaskannya. Dan gara-gara kasus ini terfitnah pula Imam Al-Bukhari sampai berselisih pula dengan guru yang sangat menyayangi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli Al-Bukhari. Apa sebab? Gara-gara fitnah ini orang mengadu-adu dia dengan gurunya. Akhirnya Imam Al-Bukhari mengarang kitabnya Khalqu Af'alil Ibad untuk menjelaskan ini. Ya, jadi sekarang bukunya Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perkataan Allah bukan makhluk. Baru orang-orang ahli kalam yang awalnya dipelopori oleh Mu'tazilah, kemudian diikuti Jahm bin Safwan, kemudian disaring oleh Abdullah bin Kullab, kemudian masuk pula menyelusup ke akidah-akidah yang mengaku sebagai satu-satunya ahli sunnah. Satu-satunya ahli sunnah, sampai membuat siapa yang tidak berakidah ini berarti bukan ahli sunnah. Lucu memang, lucu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.